Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Saya Monika Chandra. saya Angelika Joli, Saya Vanjeli Tania. Saya Diego. Saya Rian. Saya Roni. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan pelatihan modul Akurat Online. Saya Diego. Saya Rian. Kami akan menjelaskan bagian penjualan. Pada tanggal 6 Januari 2023, perusahaan mengirim penawaran penjualan pada CV Abadi. Pilih penjualan, klik penawaran penjualan. Dipesan oleh Berkat Abadi. Nama barangnya Kusibar, kuantitasnya 20. Dengan harga pepis 170.000. Yang kedua, kursi kerja dengan kuantitas 20 dengan harga 275.000. Yang ketiga, kursi santai dengan kuantitas 20 dengan harga 210. Oke, tanggalnya diubah jadi tanggal 6 bulan 1 2023. Lalu simpan. Pada tanggal 7, perusahaan memberikan pesanan penjualan dari CV Berkah Abadi dengan nomor pos 0074 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari. Klik penjualan, lalu pesanan penjualan, ganti namanya jadi CV Berkah Abadi. Tanggalnya diubah jadi tanggal 7 bulan 1 2023. Klik ambil pesanan, centang tiga-tiganya lalu simpan. Pada informasi nomor PO-nya nomor PO-nya 0074. Informasi pengiriman diganti jadi tanggal 7 bulan 1 2023. Lalu klik proses, uang muka, lalu simpan. Atas pesanan ini, CV Berkah Abadi memberikan uang muka sebesar 5 juta. Tanggalnya diubah jadi tanggal 7 bulan 1 2023. Uang mukanya jadi 5 juta. Di bagian proses, klik pembayaran, lalu simpan. Pembayaran dilakukan dengan transfer di rekening. Dari bank, klik Bank Mandiri. Bagian informasi ganti menjadi tanggal 7 bulan 1 2023. Lalu simpan.
Pada tanggal 8 Januari, perusahaan mengirimkan barang pada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada tanggal 7 Januari. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Klik ambil. Lalu klik tiga-tiganya. Pengirimannya menggunakan mobil box. Lalu gudangnya diubah menjadi gudang depan. Tanggalnya diubah menjadi tanggal 8 bulan 1 2023. Lalu simpan. Pada tanggal 9 Januari, klik penjualan, faktur penjualan, klik CV Berkah Abadi. Tanggalnya diubah jadi tanggal 9 bulan 1 2023. Klik ambil. Lalu simpan. Di tanggal 10, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail meja kerja 15 unitnya. Unit price-nya 450.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer di Bank Mandiri. Bagian pelanggan, cari pelanggan umum, cari meja kerja dengan kuantitas 15. Gudangnya diubah menjadi gudang depan. Lalu simpan. Tanggalnya diubah menjadi tanggal 10 bulan 1 2023. Informasi pengiriman juga diubah menjadi tanggal 10 bulan 1 2023. Cari pendapatan lain dengan jumlah 100.000. Lanjut. Informasinya ditulis keterangan biaya angkut penjualan. Klik lanjut. Lalu simpan. Klik proses pembayaran. Klik Bank Mandiri. Di bagian informasi, ubah menjadi transfer bank.
tanggalnya diubah menjadi tanggal 10 bulan 1 2023. Lalu simpan. Pada tanggal 11 perusahaan menerima penjualan dari CV Utama Jaya dengan detail barang meja bundar dan persegi. Atas penjualan ini pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer bank mandiri. Klik pengaturan, referensi, fitur, penjualan, faktur di muka. Klik faktur di muka. Lalu simpan. Klik penjualan, faktur penjualan, cari CV Utama Jaya, tanggalnya diubah menjadi tanggal 11 bulan 1 2023. Pilih meja bundar dengan kuantitas 10. Klik meja persegi dengan kuantitas 10. Bagian informasi, info pengiriman diubah jadi tanggal 12 bulan 1 2023. Faktur di muka, klik ya. Melalui transfer bank mandiri, klik proses pembayaran. Bank pilih mandiri. Informasi diubah menjadi transfer bank. Tanggalnya diubah menjadi tanggal 11 bulan 1 2023. Lalu simpan. Pada tanggal 12 perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 11 Januari. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil pos dan barang keluar dari gudang depan. Klik penjualan, faktur penjualan. Klik penjualan, pengiriman pesanan, pilih CV Utama Jaya, tanggalnya jadi tanggal 12 bulan 1 2023. Pengirimannya mobil box. Ambil, klik pesanan. Gudangnya diubah jadi gudang depan.
lalu simpan. Pada tanggal 13, perusahaan menerima retur dari CV Berkah Abadi atas faktur tanggal 9 Januari. Barang yang diretur adalah kursi bar sebanyak 1 piece. Klik penjualan, lalu retur penjualan. Pilih CV Berkah Abadi. Tanggalnya diubah jadi tanggal 13 bulan 1 2023. Klik kursi bar dengan kuantitas 1 piece. Info lainnya, kursi diretur karena cacat. Bagian informasi, klik barang dikembalikan, lalu simpan. Pada tanggal 14 Januari, perusahaan menerima pelunasan dari CV Utama Jaya melakukan dari Giro Bank Mandiri dan tanggal cair 30 Januari. Klik penjualan, penerimaan penjualan, pilih CV Berkah Jaya, pilih CV Utama Jaya, pilih Bank Mandiri, lalu bagian informasi diubah menjadi cek atau giro. Tanggal ceknya diubah jadi tanggal 30 bulan 1 2023. Tanggal bayarnya diubah jadi tanggal 14 bulan 1 2023, lalu simpan. Pada tanggal 15 untuk pengiriman penjualan, perusahaan memperkerjakan salesman atau Bapak Andi dengan komisi penjualan 5%. Pilih perusahaan, karyawan, nama lengkapnya adalah Bapak Andi. Tanggal masuknya tanggal 15 bulan 1 2023. Posisi jabatannya adalah salesman, lalu simpan. Nilai penjualan antara 300 sampai dengan 1 juta. Klik komisi penjualan. Klik tertentu, pilih Andi. Klik nilai,
isi 300 sampai 1 juta. Dengan komisi 3%. Lalu simpan. Nama perhitungan komisi diisi menjadi komisi penjualan Bapak Andi. Lalu simpan. Pada tanggal 16, Bapak Andi berhasil menjual secara tunai pada CV Utama Jaya dengan meja kerja klik penjualan, faktur penjualan, pilih CV Utama Jaya, pilih meja kerja dengan kuantitas 10, klik lanjut. Pilih meja bundar dengan kuantitas 10, klik lanjut. Pilih meja kaca dengan kuantitas 10, klik lanjut. Gudangnya diubah menjadi gudang depan. Penjualannya pilih Bapak Andi. Dengan faktur sebesar 3%. Tanggalnya diubah menjadi 16 bulan 1 2023. Diskonnya diisi faktur di info pajak diubah jadi tanggal 16 bulan 1 2023. Klik proses pembayaran. Metode bayarnya diubah jadi transfer bank. Tanggalnya diubah jadi tanggal 16 bulan 1 2023. Klik simpan. Tanggal 17, Bapak Andi berhasil menjual sebuah barang pada CV Sentosa. Klik pengaturan, referensi, klik fitur penjualan, lalu aktifkan fitur tukar faktur, lalu simpan. Klik penjualan,
klik faktur penjualan. Isi pelanggannya PT Sentosa. Pilih meja kaca dengan kuantitas 23. Penjualannya klik Bapak Andi, lalu klik lanjut. Tanggalnya diubah jadi tanggal 17 bulan 1 2023. Info pengirimannya juga diubah jadi tanggal 17 bulan 1 2023. Lalu klik simpan. Klik persediaan, klik penjualan, klik tukar faktur. Tanggalnya diubah menjadi tanggal 17 bulan 4 2023. Centang PT Sentosa. Klik lanjut. Jatuh temponya diubah menjadi tanggal 16 bulan 2 2023. Jadi untuk tanggal 20 kita buka pengaturan, preferensi, masuk ke fitur penjualan, nyalakan klaim pelanggan, kita masuk ke akun perkiraan, kita ke persediaan, kita cari klaim pelanggan. Di bagian persediaan klaim kita tulis selisih nilai persediaan, kita tulis persediaan barang kirim, terus kita simpan. Habis itu kita lihat dari soal, kita masuk ke dalam penjualan, klaim pelanggan, kita di bagian itu kita masukkan
Di bagian terima barang, kita di pelanggannya kita masukkan PT Sentosa. Habis itu di bagian cari pilih barang atau jasa, kita tulis kaca, kita ambil kursi meja kaca. Di info lainnya kita tulis keterangannya karena ada cacat pada barang. Di bagian rincian barangnya kita tulis 1 piece. Habis itu kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 20 bulan 1 2023. Habis itu kita simpan. Nah, di bagian tanggal 21 kita masuk ke dalam fitur penjualan, klaim pelanggan. Di bagian klaim barang, kita tipe klaimnya itu kita kirim barang, kita masukkan tadi barang yang sudah kita input pada tanggal 20. Di bagian meja kacanya kita klik, di bagian info lainnya kita cek keterangannya, kita tambahkan dikembalikan barang karena masih ada garansi. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 21 bulan 1 2023. Di info lainnya kita tidak usah isi. Kita cek kembali datanya. Lalu kita simpan. Di tanggal 22 Bapak Andi mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah. Jadi kita masuk ke penjualan, penawaran penjualan. Di bagian pelanggan kita tulis CV Berkah Abadi pada tanggal 22 bulan 1 2023. Kita pencet di bagian itu pencarian, kita cari meja bundar, kita tulis 30 piece, langsung kita simpan. Kita cari lagi meja persegi 20 piece, kita simpan. Dan kursi kaca, meja kaca sebanyak 20 piece, langsung kita simpan. Lalu kita ubah tenaga penjual rinciannya menjadi Bapak Andi. Di bagian info lainnya kita gak ada ubah. Lalu kita simpan. Di tanggal 23 perusahaan menerima pesanan dari CV, kita masuk ke penjualan, pesanan penjualan. Kita masukkan pelanggannya CV Berkah Abadi. Kita ambil dari penawaran, kita cari dari kantor pusat, kita search.
kita ubah nomor PO nya kosong 119. Habis itu kita simpan. Kita ubah tanggal pengirimannya menjadi 23 Januari 2023. Habis itu kita simpan. Di tanggal 24 perusahaan mengirimkan barang kepada CV Berkah Abadi atas penjualan pada tanggal 23 Januari 2023. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Jadi kita masuk ke menu penjualan, pengiriman, kita tulis CV Berkah Abadi. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 24 Januari 2023. Terus kita ambil pesanan, kita ambil dari search PO nya, pilih pengirimannya mobil box, terus di bagian info lainnya kita cek. Habis itu ubah gudang, kita pencet ubah gudang, kita masukkan gudang depan. Habis itu kita simpan. Terus di tanggal 25 perusahaan mengirimkan sisa barang CV Berkah penjualan pada tanggal 23 Januari dari gudang depan. Jadi kita masuk ke penjualan, pesanan penjualan, kita tulis CV Berkah Abadi, kita ambil penawaran, kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 25 bulan 1 2023. Kita ambil pesanan, kita masukkan, itu kan ada sisa 15 piece dan 5 piece. Kita ubah gudangnya menjadi gudang depan. Ubah pengirimannya menjadi mobil box. Habis itu kita simpan. Kita lihat dari soalnya, tanggal 26 Januari 2023 perusahaan melakukan penagihan CV Berkah Abadi atas pengiriman pesanan tanggal 24 dan tanggal 25. Kita masuk ke dalam menu penjualan,
kita cari faktur penjualan, cari pelanggan, kita tulis CV Berkah Abadi. Kita ubah tanggalnya jadi tanggal 26 bulan 1 2023. Kita ambil dari pengiriman pesanan, ambil DO yang 2 tanggal itu 24 dan 25, kita masukkan. Lalu kita masuk ke info lainnya, kita ubah info pengirimannya menjadi tanggal 20. Lalu kita simpan. Untuk tanggal 26 perusahaan menerima deposit dari CV Utama Jaya sebesar 6.500.000. Kita akan masuk menu penjualan, uang muka penjualan. Kita pilih pelanggan CV Utama Jaya. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 26 bulan 1 2023. Kita pilih uang mukanya itu 6.500.000. Itu udah terkena masuk pajak. Kita masuk ke, kita pilih nomor, kita masukkan PPN nya, lalu kita simpan. Kita masuk ke menu penjualan, uang muka. Kita cari yang tanggal 26 tadi. Di bagian proses kita pencet pembayaran, kita refresh nilai pembayarannya. Di tanggal bayarnya kita ubah menjadi tanggal 26 bulan 1. Di info lainnya kita ubah menjadi metode transfer bank. Lalu kita simpan. Di tanggal 27 Januari 2023 kita masuk ke menu penjualan, pesanan penjualan. Hasil CV Utama melakukan pesanan penjualan kepada dengan detail sebagai berikut. Kita masukkan unit, kita masukkan pelanggannya terlebih dahulu, CV Utama Jaya. Besok kita di bagian pilih barang, kita masukkan kursi kerja sebanyak 45 unit dan kursi bar sebanyak 45. Besok kita lanjut. Di bagian itu kita cari lagi kursi bar sebanyak 75 unit.
Habis kita lanjut, kita cek kembali. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 27 bulan 1 2023. Tanggal pengirimannya juga menjadi tanggal 27 bulan 1. Habis itu kita simpan. Di tanggal 28 perusahaan mengirimkan barang sekaligus atas penjualan CV Utama Jaya pada tanggal 27 Januari 2023. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Atas tagihan ini, CV Utama menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Jadi kita masuk ke menu preferensi, fitur, penjualan. Kita nyalakan faktur di muka. Habis itu kita save. Kita masuk ke menu penjualan. Kita masuk ke faktur penjualan. Kita isi pelanggan terlebih dahulu, CV inti makmur. Sebelum itu kita masukkan dulu nama CV-nya, habis itu kita simpan. Di bagian pilih barangnya kita masukkan kursi kaca sebanyak 25 piece. Habis itu kita lanjut, kita pilih barang lagi, kursi bar dengan nominal 70 piece. Di sini ditulis diskon faktur sebesar 2% untuk melalui pembayaran transfer Bank Mandiri. Jadi di bagian tarif di bagian diskonnya kita masukkan 2%. So, kita lanjut. Faktur di muka kita nyalakan iya. Pada itu tanggalnya diubah menjadi tanggal 28 bulan 1. Tanggal faktur pajaknya juga diganti menjadi tanggal 28. Tanggal pengirimannya tanggal 29 bulan 1 2023. Habis itu kita ke proses pembayaran, kita lanjutkan. Kita cari yang CV Ijazah Makmur tadi.
Di bagian barang tadi kita cek kembali, kita ganti gudangnya menjadi gudang depan. Habis itu kita lanjutkan, habis itu kita simpan. Kita ubah gudangnya menjadi gudang depan. Habis itu kita simpan. Tanggal 28 kita simpan faktur yang belum lunas, pilih bank Mandiri, kita ambil faktur yang belum lunas, kita lanjutkan. Lalu kita refresh hitung pembayaran, tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 28 bulan 1 2023. Info lainnya, metode pembayaran kita gunakan transfer bank, lalu kita simpan. Di tanggal 29 Januari perusahaan melakukan pengiriman barang pada tanggal 28 Januari menggunakan mobil box dan dikeluarkan dari gudang depan. Jadi kita masuk ke menu penjualan, pengiriman. Di bagian pelanggannya kita masuk kita masukkan CV inti makmur. Di bagian kita ambil di bagian faktur di muka, kita pilih fakturnya, kita lanjutkan. Pengirimnya kita ubah menjadi mobil box dan dikeluarkan dari gudang depan. Kita ubah. Habis itu kita simpan. Di tanggal 30 perusahaan menerima pelunasan dari PT Sentosa atas invoice 11245 dan 3390 dilakukan dengan pembayaran giro Bank Mandiri. Jadi kita masuk ke menu penjualan, penerimaan penjualan, kita cari pelanggan PT Sentosa, kita pilih banknya itu Bank Mandiri. Kita pilih Bank Mandiri, kita ambil faktur yang belum lunas, kita ambil nomor 11245 dan 3390. Kita hitung nilai pembayarannya dengan nomor giro bank itu CG 77901. Di bagian metode pembayarannya kita ubah menjadi giro, masukkan kode tadi. Tanggal ceknya kita ubah menjadi tanggal 10 bulan 2 2023. Tanggal bayarnya kita ubah menjadi tanggal 30 bulan 1 2023. Lalu kita simpan. Untuk tanggal 31 penjualan menerima pelunasan dari CV Berkah Abadi atas invoice 9 Januari dilakukan dengan transfer Bank Mandiri sebanyak 15 juta. Kita masuk ke penjualan, penerima penjualan, cari pelanggan, CV Berkah Abadi, kita ubah banknya menjadi Mandiri, terus kita ambil faktur yang belum lunas, kita cari yang tanggal 9,
Habis itu kita hitung nilai pembayarannya, terus kita tulis 15 juta. Ubah metodenya menjadi bank transfer bank. Tanggal bayarnya kita ubah menjadi tanggal 31 bulan 1 2023. Besok kita simpan. Kita cek penerima penjualnya apa sudah tersimpan. Nah, karena udah melebihi total, kita lanjutkan. Kita pilih terima dari bank CV Berkah Abadi. Kita nyalakan pakai kredit, retur kredit. Kita refresh. Metodenya kita ubah menjadi transfer bank. Tanggal bayarnya menjadi tanggal 31 bulan 1 2023. Lalu kita simpan. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Bye-bye.